Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Rahman dari Pendidikan Sejarah. Kali ini saya akan mengunjungi situs makam raja pertama di Malanipah. Oke, kali ini kita akan menuju ke makam Raja Malanipah yang pertama. Konon katanya kita harus menaiki tangga ini yang berjumlah 1000-an untuk sampai di makam kerajaan tersebut. Kalian bisa lihat bagaimana perjalanan untuk sampai ke makam Raja Malanipah pertama di Sulawesi Barat. Pertama yang ada di Malanipah. Oke, mari kita lihat belakangnya. Sampai di makam raja pertama di Malanipah yang bernama Imanyambungi. Inilah makamnya yang sebuah pohon beringin. Di sana sudah ada narasumber. Mari kita wawancarai bagaimana sih latar belakang dan kapan berdirinya kerajaan Malanipah. Kalau berdirinya kerajaan Malanipah itu diperkirakan antara abad 16, awal abad 16 Masehi. Ya, awal abad 16 Masehi. Jadi beliau inilah Imanyambungi atau yang diberi gelar Todilaling yang menjadi raja pertama. Ya, kalau dalam bahasa Mandatna ambulanna amaradiangan, karena dia nantinya menurunkan bangsawan-bangsawan di tanah Mandat. Imanyambungi ya, jadi Imanyambungi namanya sewaktu dia diangkat jadi raja, punya gelar Todilaling. Kenapa diberi gelar Todilaling? Karena semua dayang-dayangnya itu ikut terkubur bersama dengan beliau, bersama perhiasan-perhiasannya yang terbuat dari emas. Justru itu sekitar sini harta karun, banyak emas. Ya, peninggalan kerajaan dulu dicor ke sana ini suatu tahun 80-an 90-an kalau tidak salah. Nah, jadi lokasi ini sudah menjadi perlindungan suaka. Jadi awal terbentuknya kerajaan Malanipah sebelum beliau ini Imanyambungi, ini beliau tidak besar di Mandar. Dia besar di Tanah Goa. Di Goa kalau tidak salah pada masa Karaeng Toriparasi Kalona. Nah, karena beliau juga dari turunan bapaknya Puan Digandang, saudaranya Puan Digandang kawin dengan bangsawan besar Goa Toriparasi Kalonnya namanya Irasi. Justru itu sewaktu Imanyambungi punya masalah, tidak tahu masalah apa, katanya membunuh keluarganya atau dan siapa, keluarga sepupunya, maka beliau lari naik ke Goa. Nah, di Goa lah beliau berhasil membentuk jiwanya sebagai seorang jiwa prajurit dan jiwa kebangsawanannya, bahwa dia adalah orang, bukan orang biasa, dia adalah orang keturunan bangsawan besar di Tanah Mandar. Maka orang-orang Goa juga
melihat ciri-ciri yang ada pada beliau. Salah satu ciri-cirinya pada beliau biasanya dadanya selalu bercahaya. Maka orang-orang di gua itu, wah bahaya ini orang, berarti orang ini bukan orang biasa. Justru itu beliau sewaktu berada di gua, dia sempat menjadi panglima perang kerajaan gua, memimpin pasukan gua ke Tambora bagian Sumatera. Ya. Jadi dia memimpin pasukan pada mungkin sekitar abad 15. Nah, situasi di Mandar abad 15 itu juga ribut. Ribut karena di Mandar sebelum terbentuknya kerajaan Balanipa, ya, coba perhatikan ini, sebelum terbentuknya kerajaan Balanipa di Mandar itu abad 14, abad 15 itu banyak tomakaka, ya. Tomakaka ada namanya tomakaka Napo, tomakaka Pastokorang, tomakaka Tamangale, banyak. Dan semua tomakaka itu selalu terjadi perkelahian dan saling membunuh. Maka biasa orang tua dulu selalu mengatakan tosipate sak kampung atau saling membunuh satu kampung. Karena tomakaka ini selalu berkelahi. Nah, maka ada inisiatif, ada beberapa inisiatif tomakaka yang mengambil beliau di gua. Nah, jadi ada empat tomakaka yang berinisiatif untuk mengambil Todi Laling ini dipulangkan kembali ke Tanah Mandar dengan tujuan supaya bisa mengamankan ini tomakaka yang selalu ribut. Maka 4 Wanokayang ini disebut Ape Wanokayang di Mandar. Nah, Ape Wanokayang ini kalau kita kasih masuk dalam sistem pemerintahan sekarang, maka dia adalah MPR dan DPR. Nah, contohnya tomaka daerah Mosto, Napo, Todang, nah, Mosto, Napo, Todang, sama Sundu. Nah, itu 4 Wanokayang. Nah, ini lihatnya mengambil beliau nih kayak gua, ambil dibawa ke Mandar supaya bisa mengamankan tadi itu perkelahian antara tomakaka. Nah, datanya Todi Laling di Tanah Mandar, maka beliau berhasil mengamankan Mandar, maka terjadilah dialog antara Ape Wanokayang ini dengan Todi Laling. Nah, Todi Laling bersedia menjadi raja. Itulah awalnya berdiri kerajaan Balanipa. Ya. Ape Wanokayang menyetujui permintaan Todi Laling. Todi Laling naik ke puncak gunung, bersumpah, ditau, fasiu, tahu betul-betul sejauh mana batasnya memandang, sejauh mana batas matanya memandang, berarti sebatas itu wilayah kekuasaannya di Mandar. Nah, Ape Wanokayang sebagai utusan rakyat menyetujui, oke silakan, yang penting kamu mau menjadi raja di Mandar. Maka sekitar tahun 1600-an terbentuklah kerajaan Balanipa. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Ya. Kenapa harus dinamakan Balanipa? Apa ada unsur arti dari ada. Balanipa? Kalau berbicara Balanipa, coba bedakan Balang Nipa, di Sinje juga ada, tapi dia Balang Nipa. Di Mandar sini Bala Nipa. Coba perhatikan, ada gunung di sekitar sana nih, ini sekitar sana. Di sana pernah terjadi adu manusia. Di situ dasar kata Balanipa. Nah, dalam bahasa Mandar di Bala, ya, dalam kurungan Bala, terbuat dari pohon Nipa, segi 4 dibuat segi 4. Disitulah untuk menentukan laki-laki yang bersengketa, misalnya sengketa tanah, mana yang berhak memiliki tanah itu, maka dikasih masuk dalam Bala. Semacam kurung yang berbentuk segi 4 yang terbuat dari Nipa, dikasih baku tikam. Mana yang hidup itulah pemenang, dan mana yang mati dibuang ke jurang. Nah, sekitar di sana. Pertanyaan kedua, Pak. Apa sih kebudayaan yang ada di Balanipa ini? Banyak kalau kebudayaannya. Kebudayaan apa yang mau dilihat? Dari segi seni tari, ya ada tari patudunya yang menyambut, tari patudu perempuan yang menyambut orang-orang yang sedang datang berperang. Ada juga namanya tari patudu Tomuane. Tari patudu Tomuane itu menggambarkan bagaimana keberaniannya orang-orang Mandar dalam berperang. Kebudayaan apa yang ditanyakan? Kebudayaan pra-Islamnya atau kebudayaan Islamnya? Kebudayaan Islamnya lebih lagi banyak. Maka muncullah saya patudu atau operasi perpaduan budaya antara
sebelum Islam orang di Mandar, kan di Mandar sangat suka orang naik kuda, maka setelah Islam supaya anak-anak rajin mengaji, maka dikasih naik dalam kuda, maka muncul istilah saya patu. Nah, ini batu. Karena kita berbicara ini ya, ini batu istilahnya duplikat kuburan Todilaling, Iman yang Bumi Todilaling. Aslinya di sini di Pohon Kayu. Nah, ini mungkin diangkat oleh masyarakat sekitar tahun 80-an dari Lembang sana, sungai diangkat oleh tahun 80-an. Jadi yang aslinya di sana, karena mungkin sudah lama maka ditumbuhi pohon beringin yang sangat besar. Ini harta karun semua dibawa ini. Itu dicor. Emasnya, penggantinya dan lain-lain. Jadi tujuan aslinya ini di sini.